bisa sambil ini ya di-record. Oke, sudah. Mulai di-record. Oke, pertama-tama mari kita dulu sapa pembicara kita Pak Hairul. Selamat sore Pak Hairul, apa Selamat kabar? sore, Bu Kak, dan rekan-rekan semua. Ya, Bu Bella, ya, untuk Pak Hairul bagaimana Pak puasanya sejauh ini? bagus. Alhamdulillah. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini dapat diterima dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk Pak Hairul, apakah mau langsung menyampaikan materi atau bagaimana Pak? Oh, Atau mau menunggu tanpa dulu? perkenalan ya, langsung boleh. Boleh kenalan. Kita juga ini kedatangan peserta baru, ada Mas Putra dari Human Capital Jasara Harja. Halo Mas Putra, apa kabar? Oke, mungkin butuh waktu untuk Mas Putra connect dengan kita. Oke, sebelumnya untuk perkenalan saya akan menyampaikan eh, CV dari Pak Hairul selaku pembicara kita. Saya izin share screen. Oke. Apakah sudah ada share screen saya di layar? Sudah. Udah. Oke. Ya, di sini kita memiliki Pak Hairul Humas selaku pembicara kita dalam webinar bagaimana AI dapat diimplementasikan di kantor, di perusahaan, dan bagaimana menghadapi kendala implementasinya. Di sini Pak Hairul kerja profesi sebagai dosen di Teknik Penerbangan ITB. Selain berprofesi sebagai dosen, Pak Hairul juga memiliki profesi lain, salah satunya adalah aktif sebagai digital transformation consultant di Linksberg Indonesia. Nah, untuk background pendidikan Pak Hairul menempuh pendidikan sarjana dan juga magisternya di ITB di dua jurusan berbeda. Yang pertama di teknik penerbangan, lalu yang kedua di teknik dan manajemen industri. Lalu untuk jenjang doktor, Pak Hairul menempuh pendidikan di teknik geologi Universitas Pajajaran. Nah, teman-teman di sini bisa melihat karya software Pak Hairul di berbagai industri. Lihat. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada Pak Hairul untuk menyampaikan materinya. Pada Pak Hairul, silakan waktu dan tempat. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, izinkan saya akan memulai presentasinya. Saya share sound dulu. Topik kita kali ini adalah tentang AI transformation. Kita sudah mengenal tentang digital transformation, maka evolusi berikutnya adalah AI transformation. Saya masih ingat 30 tahun yang lalu ketika internet baru awal sekali ya di tahun 90-an, masih banyak yang skeptis dan kemudian bertanya-tanya buat apa internet ya. Saat itu sudah mulai muncul istilah digital transformation, tapi tidak populer. Nah, beberapa perusahaan kemudian berhasil menerapkan transformasi digital itu sehingga menjadi leading company dan kemudian baru disusul oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, kalau kita perhatikan, setiap 10 tahun itu akan selalu ada breakthrough teknologi yang akan membawa perubahan besar bagi perusahaan ya, bagi bisnis secara keseluruhan. Tahun 90 itu ada internet, awal sekali masih pakai browser yang sederhana. Tahun 94 itu eh, Amazon itu didirikan dan semua skeptis waktu itu dianggap aneh karena Jeff Bezos mendirikan perusahaan itu untuk jualan buku ya. Kemudian tahun 95 itu ada Jerry Yang dan David Pilo yang membuat Yahoo ya awalnya. Kemudian juga setelah itu muncul Google. Tidak ada yang menyangka bahwa perusahaan-perusahaan ini nanti akan menjadi perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi ketika ada perubahan teknologi, biasanya bisnisnya baru berkembang
tahun setelahnya, dan setelah itu baru akan menjadi besar 10 tahun setelahnya. Pada tahun 2000 awal itu populer telepon seluler ya. Saya masih ingat zaman telepon kabel, kemudian telepon seluler. Saat itu Nokia menjadi rajanya untuk telepon seluler ya. Maka tahun 2005 saya ingat masih ada awal itu adalah internet banking BCA. Dan kemudian 2010 menjadi jauh lebih populer karena adanya smartphone. Kemudian kita mengenal WhatsApp dan semua bank itu akhirnya masuk menjadi bank digital. Nah, demikian pula dengan AI ini. AI adalah gelombang berikutnya yang dimulai sekitar tahun 2010. Sebenarnya risetnya sudah lebih dulu dari itu, tapi karena perkembangan komputer itu baru setelah 2005 ya. 2004 itu sudah ada riset tentang mobil yang bisa jalan sendiri. Tapi baru 2010 kemudian mulai berkembang, ditemukan berbagai teknologi AI, dan di 2020 baru kemudian terjadi booming implementasi ya, mulai dari mobil yang bisa berjalan sendiri, kemudian bisa AI bisa untuk memprediksi, kemudian AI bisa untuk membuat gambar, mendeteksi gambar, sampai akhirnya tahun 2022 itu muncul ChatGPT ya, 2022-2023, yang dalam 2 tahun kemudian berkembang sangat pesat ya. Nah, jadi kita masuk ke era yang disebut dengan AI transformation. Istilah ini saya kutip dari rekan dari Microsoft, yang dia mengatakan bahwa sudah tidak zaman sekarang digital transformation karena sudah AI transformation. Microsoft sendiri sudah memulai sekitar 2015 ya. Mereka menerapkan AI di segala lini. Ya, mari kita lihat. Kita tahu ini adalah Steve Jobs, seorang yang sangat punya visi ya. Ketika dia introduce handphone, orang menganggap bahwa Apple mau masuk ke bisnis handphone, tapi ternyata tidak. Ini adalah platform mobile di mana semua perusahaan kemudian bisa ikut berbisnis di sini dengan membuat apps ya. Nah, dan kita tahu bahwa eh, iPhone ini bahkan mendestroy paling tidak 27 bisnis, bisnis kamera, navigasi, jam, buku, musik, dan yang lain. Sekarang sudah bisa 4K kameranya, sehingga sekarang membuat film pun bisa dari sudut-sudut yang lebih sulit ya, misalnya di dalam pipa, di bawah air, dan seterusnya dengan mudah ya. Jadi terjadi perubahan yang drastis. Nah, kalau kita perhatikan dalam perjalanan waktu itu, perusahaan-perusahaan besar banyak juga yang tutup ya. Kita kenal seperti Kodak atau Nokia yang kemudian digeser ya. Tapi ini kita lihat tahun 2025 ini ada perusahaan-perusahaan besar ini. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang dengan cepat beradaptasi ya. Tidak semuanya adalah perusahaan teknologi, kita bisa melihat macam-macam termasuk perbankan, kemudian otomotif dan seterusnya. Ini Starbucks juga masuk ya. Nah, ini ada menjadi clue bagaimana perusahaan-perusahaan itu beradaptasi. Kalau kita perhatikan contohnya misalnya ya ini Netflix ya. Netflix ini sudah lama menerapkan AI. Kalau kita tahu bahwa Amazon, ini contoh ya Amazon. Amazon sudah jelas ya menerapkan AI, jadi dia itu mempunyai warehouse yang sudah robotics dan semuanya serba otomatis, dan itu dia bisa prediksi. Jadi misalnya, oh bulan Desember ini kira-kira yang akan laku apa, kalau bulan Maret apa, kalau bulan April apa, dia sudah mempunyai pemodelan. Amazon sekarang salah satu provider AI ya, dan cloud computing yang cukup terdepan ya. 40% dari bisnis Amazon itu bukan lagi dari jualan, tapi dari cloud. Jadi sudah berubah. Nah, ini adalah contoh, ini banyak filmnya, tapi saya putarkan kalau masih ada waktu saja. Jadi sekarang sudah menggunakan fully robotic ya, di full robotic, sehingga dia bisa handle jutaan order per hari. Bahkan kalau dalam Black Friday itu, dalam apa ya, Friday apa itu, seperti online online day gitu ya, online shopping day itu dia bisa handle sampai 8 juta barang sehari. Nah, jangan dikira bahwa yang implementasi itu hanya perusahaan-perusahaan teknologi, bahkan perusahaan seperti Disney itu juga
menggunakan AI ya, dan dia sudah mulai cukup lama dia menggunakan AI terutama untuk customer service, dan baru-baru ini dia bekerja sama dengan Nvidia dan Google DeepMind, ini dua perusahaan AI yang terdepan ya, itu untuk membuat robot seperti robot di Star Wars itu. Robotnya ini bisa merespon perintah dengan cepat ya, artinya di sini sudah ada AI yang apa ya, langsung bisa interaktif. Jadi komputasinya juga sudah canggih. Nah, jadi sekarang itu sudah bergeser ya. Jadi sekarang itu semuanya sudah serba AI. Kalau kita tanyakan apa yang bisa diimplementasikan dari seluruh perusahaan yang 50 besar tadi, pasti mereka sudah menggunakan AI. Nanti bisa kita coba ya. Nah, masalahnya adalah AI ini memang akan mereplace human. Nah, dalam salah satu wawancara, ini adalah waktu itu PM dari Inggris ya, dia wawancara Elon Musk dan kata Elon Musk, iya memang AI akan replace ya. Ya, walaupun demikian sebenarnya kesejahteraan akan meningkat karena kegiatan manusia bisa jadi lebih produktif dan akhirnya sebenarnya ada peluang untuk meningkatkan perekonomian. Jadi itu agak paradoks ya. Justru dengan adanya alat ini sebenarnya kemakmuran itu bisa meningkat. Contohnya ya, kalau kita perhatikan juga penggunaan komputer ini tentu saja membuat manusia lebih produktif dan kenyataannya semua negara ini ekonominya tumbuh ya. Jadi bukan kemudian malah mati. Nah ini ada Jensen Huang ini, pemimpin Nvidia, dia bilang bahwa Anda tidak akan digantikan oleh AI, tapi Anda akan digantikan oleh seseorang yang menggunakan AI. Jadi human using AI will replace human for jobs. Itu apapun ya. Sama dengan dulu itu seorang akuntan, ya banyak akuntan yang melakukan pembukuan, begitu ada komputer, ya yang bisa pakai komputer lah yang akan menggantikannya. Sekarang yang bisa menggunakan AI yang akan menggantikan lagi. Jadi memang akan seperti itu. Jadi kita lihat sekilas ini. If you're not engaging AI actively and aggressively, you're doing it wrong. You're not going to lose your job to AI. You're going to lose your job to somebody who uses AI. Your company is not going to go out of business because of AI. Your company is going to go out of business because another company used AI. There's no question about that. And so you have to engage AI as quickly as possible. If you're not engaging AI actively, itu kata-katanya dari Jensen Huang ya. Jadi memang siapa yang bisa menggunakan AI yang akan mereplace. Nah, jadi sekarang itu di universitas yang terkemuka juga seperti misalnya di Stanford itu sudah mulai diintroduksikan AI yang kita sebut dengan AI thinking. AI thinking ini penting sekali di era yang sekarang ya. Coba kita lihat. We have a lot of people are afraid of AI, so they try to avoid this. They're like, oh, I want to stay away from that. But the thing is that that's probably one of the most powerful tools that we have ever invented. If you don't use these tools, then you cannot really compete with anyone like other people. I think there's a few things we need to change. One is that we need to start to teach AI thinking as early as possible. AI thinking will allow them to know the difference between human and AI. There's critical part is from 0 to 1, which basically that we invent something that doesn't exist before, and we probably can do 0 to 1 better with AI providing a lot of informations and things like that. So we should prepare our kids to learn how to innovate, to generate new ideas, to use AI to help us, that kind of stuff. Oke ya. Jadi sekarang ini ada yang disebut dengan AI thinking, di mana kita harus mempunyai cara berpikir, mindset maupun cara berpikir yang kita mengerti bagaimana menggunakan AI. Tahu caranya AI itu bekerja, kapan kita menggunakan AI dan kapan kita yang akan berperan, dan bagaimana kita bisa produktif dengan menggunakan AI itu. Ya. Nah, jadi kita akan mulai dari AI mindset. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu sudah pakai AI mindset ya. Semua yang bisa diotomatiskan, semua yang bisa menggunakan AI itu diserahkan ke AI saja. Jadi orang itu menjadi komandannya saja. Jadi semua pelayannya adalah AI. Dan itu satu mindset ya, karena ada yang menganggap AI ini apa ya, sesuatu yang berbahaya, jadi sebaiknya dihindari. Oh tidak ya, teknologi itu pada dasarnya dia netral ya. Nah, tergantung pada kita, etiknya, arahnya, semua tergantung pada kita.
Nah, jadi AI mindset ini penting sekali di perusahaan. Ketika perusahaan itu mempunyai AI mindset, dia akan melihat bahwa AI itu punya value yang tinggi. Dan problemnya adalah ketika karyawan atau budaya di perusahaan itu belum AI mindset, karena jadi tertinggal ya. Tertinggal dengan pemain lain yang sudah menggunakannya. Nah, kita melihat ini ada cerita kalau kata Steve Jobs itu komputer ketika dia bikin itu adalah seperti sepeda bagi pikiran kita. Karena dengan sepeda itu pikiran kita itu bisa kemana-mana lebih produktif. Jadi ceritanya manusia itu kalau jalan kaki itu kalah cepat dari burung ya atau dari harimau atau yang lainnya. Tapi dengan sepeda kita itu mengalahkan binatang ya. Nah, itu artinya manusia itu adalah tools builder, pembuat alat ya. Nah, itu kemampuan manusia yang sebaiknya kita manfaatkan. Nah, bagaimana dengan AI? Kalau komputer itu adalah bicycle for our minds, maka AI itu adalah roket ya. Jadi kemampuan seseorang itu bisa melejit sekian kali lipat dan itu memang terbukti ya. Orang yang tadinya tidak bisa tiba-tiba jadi bisa, yang tidak tahu jadi tiba-tiba dengan cepat jadi tahu. Karena AI ini bisa menganalisis data yang cukup banyak, melihat pattern yang kalau kita sendiri memodelkan itu sulit ya. Bahkan kita itu bisa mengekstrak informasi maupun pengetahuan itu dengan cepat. Jadi ini memang seperti jangan bandingkan manusia dengan komputer dalam menghitung ya, pasti lebih cepat komputer. Jangan bandingkan kemampuan AI dengan manusia dalam kemampuan analisis data. AI akan menang dan sudah menang ya. Dan sudah menang ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini adalah abad AI, di mana perusahaan-perusahaan yang dulu itu yang hijau ini, capital intensif, ini sekarang sudah mulai bisa disaingi karena selain capital intensif, dia knowledge intensif ya, seperti kalau misalnya apa ini perusahaan minyak, perusahaan rumah sakit, dan yang lain-lain. Sekarang itu sudah dengan AI. Dokter pun bahkan sekarang itu analisisnya itu yang menggunakan AI lebih akurat dibanding dokter. Misalnya melihat ronsen atau misalnya yang paling mudah itu untuk mendiagnosa sakit kulit itu bisa lebih akurat AI daripada manusia. Itu sudah zamannya. Jadi memang sudah AI ya sekarang itu. Nah, yang paling kita tidak sadari AI itu ada di Google Map. Google Map kita ini penuh dengan AI. Jadi begitu Anda buka, dia sudah tahu kalau pagi Anda mau ke kantor ya, ini jalannya. Terus sambil jalan ternyata ada kemacetan, dia memilihkan rute yang lain. Itu semua sudah AI. AI pada level yang awalnya deskriptif, cuman menjelaskan jalan, tempat gitu ya. Kemudian diagnostik, dia bisa memodelkan kenapa terjadi kemacetan, berapa lama jarak tempuhnya. Kemudian dia bisa predik, oh kalau lewat ini berarti sekian menit, kalau lewat situ sekian menit. Bahkan preskriptif. Sekarang dia bisa memilihkan jalur yang tercepat. Nah, itu sudah AI betul-betul ya. Kemudian kita kenal juga seperti Tesla, itu ada mobilnya bisa auto driving. Kalau kita mengenal drone, drone itu sudah sekarang juga deteksi objek, bisa mengikuti orang dan seterusnya sudah menggunakan AI. Nah, ini bagian yang penting. Jadi kalau kita ingin menerapkan AI, kita harus mengerti purpose dari AI ya. Cara kerjanya tahu, kemudian fungsi dia apa, sehingga manusia apa dan AI apa. Ya. Jadi ada 5 fungsi dari AI yang penting. Pertama adalah dia itu bisa untuk membuat prediksi. Prediksi manusia itu kalah dengan prediksi dari AI karena AI dengan kemampuan machine learning itu dia bisa memodelkan lebih bagus dengan parameter yang bisa ratusan bahkan ribuan. Sementara manusia kalau memodelkan atau dia membuat prediksi paling hanya melihat beberapa faktor. Jadi sekarang terbukti prediksi AI lebih jitu ya. Kemudian otomasi. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin, AI itu lebih bagus karena dia tidak mengenal lelah ya. Jadi dengan self-driving itu kecelakaan di jalan tol di Amerika untuk truk itu berkurang drastis. Karena memang nggak ada truk yang ngantuk ya, sopirnya ya. Jadi semua sudah otomatis. Jadi dengan otomasi itu justru jadi lebih bagus. Termasuk Amazon tadi ketika dia itu warehouse-nya itu fully automatic, itu kesalahan untuk pengiriman itu berkurang drastis. Kemudian detection ya, detection itu dia bisa mendeteksi hal-hal yang
tidak bisa kita lihat secara langsung. Contohnya AI untuk mendeteksi kanker ya, kanker ya, itu ternyata menggunakan AI lebih akurat dibanding menggunakan dokter. Kemudian asisten ya untuk menghitung sesuatu dengan cepat. Kalau saya sudah sering pakai itu untuk bikin kode dan seterusnya, itu kita tinggal perintahkan algoritmanya kira-kira seperti apa. Nah, dia bisa membuat kodenya dengan cepat. Itu AI dengan fungsi assistance. Dan kemudian yang terakhir di era ada ChatGPT ini adalah AI untuk consultation. Jadi AI yang sekarang itu sudah bisa reasoning. Dia bahkan lebih pintar dari kebanyakan orang biasa. Jadi kalau kita bayangkan ini AI tadi seperti roket ya. Bisnis itu bisa meroket dengan AI itu. Nah, ini ada launching pad, istilahnya launching pad tempat kita untuk peluncurannya. Nah, maka ini adalah pad AC ya. Jadi pad AC itu prediction, automation, detection, assistant, and consultation. Ini penting dipahami karena ketika kita merencanakan suatu AI implementation, kita harus tahu fungsi dari AI nanti yang mana yang dipakai untuk yang prediction atau untuk detection atau bahkan untuk consultation. Nah, prediction sudah mulai banyak dicoba ya. Hampir semua perusahaan yang sifatnya customer service sudah menggunakan prediction. Ini ya gambar contoh ini sebenarnya Pizza Hut kalau tidak salah itu. Jadi dia sudah bisa memprediksi kalau harinya seperti ini, jam sekian yang akan membeli, maka jenis topping apa yang paling laku itu sudah tahu dia. Atau kalau kita sering pakai YouTube dan seterusnya itu kan apa yang sering kita lihat dia akan merekomendasikan yang mirip itu sudah pakai AI prediction. Kemudian automation kita sudah tahu ada mobil yang sekarang bisa jalan sendiri, sudah bisa diotomasi. Di pabrik-pabrik itu juga sudah diotomasi, bahkan untuk mengubah parameter dari pabrik ya, itu sudah bisa diotomasi. Kemudian deteksi, ini contohnya ini cancer biasanya terdeteksi pada tahap 3 atau 4 begitu yang sudah parah. Ini diprediksi 5 tahun sebelumnya itu bisa ya, ketika tahapnya masih 1 gitu, sehingga masih bisa diobati. Ini sudah diterapkan dengan hasil yang cukup bagus sih. Jadi ini penelitiannya dari MIT ini. Kemudian yang kemarin itu mendapatkan hadiah Nobel, itu pembuat AI, tapi Nobelnya Nobel kimia. Jadi karena dia itu mampu membuat AI untuk memprediksi bagaimana protein itu melintir gitu ya, terjadi folding gitu. Karena ternyata protein dengan susunan tertentu dia akan membentuk bentuk yang nanti akan cocok dengan protein lain atau tidak. Ada 200 juta protein. Selama ini untuk satu protein itu harus satu PhD yang meneliti karena sangat sulit. Dengan AI, dengan dalam waktu 1-2 tahun, 200 juta protein itu sudah terdefinisikan. Makanya dia mendapatkan Nobel. Ya. Itu. Dan sekarang AI bahkan bisa untuk konsultansi. Kalau Anda misalnya mau wawancara atau mau melakukan sesuatu atau merenov kantor misalnya ya, atau bahkan membuat trademark dan segala macam itu kita bisa konsultasi dengan AI dan saya sering melakukannya ya. Ini ada contohnya juga bagaimana sebaiknya dia kalau wawancara ya saya sudah minta juga mahasiswa saya kalau mau sidang itu coba tanya dulu ke AI kira-kira pertanyaan apa yang akan muncul dan bagaimana jawabannya sehingga dia bisa berlatih dengan cepat ya. Nah, jadi kita akan masuk lebih detail di AI thinking. Pertama, kita harus tahu bagaimana AI itu bekerja. AI sekarang sudah di level reasoning. Reasoning ini artinya dia seperti berpikir, begitu ya. Sudah seperti berpikir. Kalau kemarin dia hanya mereplika, meniru orang, kemudian mengenerate, ya, mengenerate kata-kata, jawaban, musik, gambar ya. Sekarang dia bisa berpikir. Nah, itu ada konsep yang disebut dengan agen ya. Jadi AI itu nanti akan diberi agen. Kamu ngitung, kamu menganalisis, kamu merangkum. Nah, sekarang kita sudah di level 1 emerging AI yang disebut AGI, Artificial General Intelligence. Itu misalnya ChatGPT. Ini adalah setara dan bahkan lebih pintar dari orang biasa gitu ya. Nah, yang akan masuk berikutnya itu adalah sudah kompeten AGI level 2 ini bahkan lebih pintar dari separuh 50% dari skill adult. Jadi kalau ada dokter nanti lebih pintar ya ininya apa AI-nya daripada dokternya ya.
Kalau yang sekarang ini, kalau yang disebut emerging ini, bahkan dia lebih pintar dari semua orang yang sama-sama nggak tahu. Misalnya kita ditanya tentang apa, misalnya tentang bisnis kopi gitu ya. Tanya ChatGPT itu lebih pintar daripada tanya teman kita. Nah, nanti targetnya adalah artificial super intelligence ya, di mana lebih pintar dari seluruh manusia dan itu sudah tercapai di Neuro AI yang tadi dapat Nobel tadi namanya AlphaFold. AlphaFold itu jauh sudah lebih pintar dari seluruh manusia dalam menebak perilaku protein melintir tadi itu ya, yang nanti akan membuat suatu terobosan di bidang pengobatan ya. Jadi nanti seperti mendesain antivirus itu kemarin misalnya zaman COVID itu untuk mendesain antivirus itu hanya dalam 2 hari sebenarnya. Yang lama itu testingnya. Nanti testingnya itu pun menggunakan simulasi AI, jadi lebih cepat lagi. Kalau kemarin berbulan-bulan, nanti bisa jauh lebih cepat. Nah, memang ada risikonya karena lama-lama kita akan sangat bergantung pada AI. Tapi ini masalah natural ya. Generasi sekarang itu kayaknya kalau nggak ada AI, kayaknya hidupnya jadi aneh. Kita sudah biasa pakai Google Map, nggak pakai Google Map ya pasti merasa aneh ya. Nah, jadi ini banyak film-filmnya bisa ini. Nah, ini adalah contoh artificial general intelligence yang sudah mulai muncul yang disebut Manus AI ini. Ini dicontohkan dia AI-nya diminta untuk membuat suatu mekanisme apa ya, memilih karyawan gitu ya. Coba mari kita lihat ya. Hi, I'm Pete from Manus AI. For the past year, we've been quietly building what we believe is the next evolution in AI. And today, we're launching an early preview of Manus, the first general AI agent. This isn't just another chatbot or workflow. It's a truly autonomous agent that bridges the gap between conception and execution. While other AI stops at generating ideas, Manus delivers results. We see it as the next paradigm of human-machine collaboration, and potentially a glimpse into AGI. Now let me show you Manus in action across 3 completely different tasks. Let's start with an easy one. In this example, we'll ask Manus to help screen resumes. I've just sent Manus a zip file containing 10 resume documents. Since each Manus session has its own computer, it can work like a human. First unzipping the file, then browsing through each resume page by page, and recording important information to documents. Manus works asynchronously in the cloud, which means you can close your laptop anytime, and Manus will notify you when everything is complete. Of course, you can also give Manus new instructions at any time. Here I've sent Manus 5 more resumes. After carefully reading all 15 resumes, Manus provides the ranking suggestions along with candidate profiles and evaluation criteria as supporting materials. Oke, ini contohnya ya. Jadi dia ada beberapa contoh untuk memprogram yang lain-lain juga ya. Jadi dia tinggal dikasih tahu, tolong kamu seleksi karyawan gitu. Nanti dia akan menyeleksi, dia akan baca sendiri, ngasih ranking sendiri dan seterusnya ya. Nah, kita tahu bahwa di era sekarang ini satu job opening aja 50 job opening mungkin yang akan apply itu 30.000 ya. Tidak mungkin orang HR itu meneliti satu demi satu. Sekarang sudah pakai AI. Maka generasi sekarang juga kalau membuat resume itu harus pintar. Dia bisa menebak kira-kira AI-nya seperti apa, akan mengevaluasi. Maka dia harusnya menggunakan AI juga untuk membuat CV yang informatif ya. Jadi sudah zamannya seperti itu ya. Kalau kata Bill Gates ini dia tidak menyangka perkembangan AI itu sangat bagus kata dia. Jadi dia luar biasa. Ini AI ya. AI itu lengkapnya luas. Kemudian yang sekarang berkembang di era tahun 2000-an itu adalah machine learning, lalu deep learning dan sekarang generative AI yang sebenarnya adalah super deep learning. Jadi metode yang mirip terus dikembangkan sekarang sudah di level generative AI. Generative AI ini nanti kemudian masuk ke agentic yang bisa berpikir ya. Jadi ini sekitar tentang machine learning. Machine learning itu dia akan mencari model sendiri. Kalau dulu kita harus membuat modelnya, sekarang dia akan bisa menebak sendiri. Yang disebut dengan transformer. Kalau dia dilatih inputnya seperti ini jadi seperti ini, maka dia kalau dikasih yang mirip, dia akan bisa memimik ya. Itu generasi awal dari machine learning. Jadi ini penting sekali karena kita kalau mempunyai bisnis proses 10 langkah itu bisa di bypass menjadi 2 langkah saja. Jadi 1 langsung 10.
maka dia bisa jauh lebih cepat. Nah, ini kira-kira ide dari machine learning. Machine learning sendiri ada macam-macam. Supervised learning yang biasanya dipakai untuk memprediksi, unsupervised learning untuk mengelompokkan, dan reinforced learning yang dipakai untuk optimasi. Nah, ini contoh ya, kalau kita pakai Netflix atau apapun itu muncul rekomendasi itu sebenarnya adalah contoh penggunaan machine learning. Dia bisa menebak selera kita itu apa dan kemudian kira-kira film mana yang cocok juga gitu. Nah, kemudian muncul generasi deep learning yang bisa kemudian membedakan objek. Jadi ini orang, ini apa mobil dan yang lain-lainnya. Dan ini sudah bisa dipakai misalnya untuk surveillance system, bisa mendeteksi kebakaran, bocor, orang yang merokok, dan yang lain-lain ya. Ini sudah dipakai untuk mobil yang self-driving, itu juga salah satu penggunaan dari Vision AI. Nah, sekarang yang sedang berkembang pesat adalah generative AI, di mana dia itu memodelkan pengetahuan, sehingga kalau ditanya dia kemudian seperti manusia, dia mengenerate jawabannya ya. Dan itu bisa mengenerate image, bisa mengenerate kata-kata, bahkan bisa mengenerate musik ya. Nah, jadi ada dua kelas AI. Pertama adalah yang non-generatif atau disebut traditional AI. Itu akan menghasilkan angka sampai probabilita ya. Kalau yang generatif AI itu ciri-cirinya menghasilkan teks, menghasilkan image dan audio. Ya. Jadi seperti ini sekarang sudah sangat canggih dan ketika dia dikombinasikan, dia sudah seperti manusia sekarang ya. Walaupun pengetahuannya ya, rata-rata mungkin masih SMP, SMA, tapi ada sebagian sudah jadi profesor ya. Nah, ini ada sedikit penjelasan. Jadi bahkan ketika dia itu kekuatan dari AI itu dia bisa menganalogikan. Jadi kalau misalnya ada laki-laki itu disebut man, kemudian ada perempuan disebut women, maka AI bisa tahu kalau laki-laki tersebut disebut king, maka dia langsung menyebut oh yang perempuan queen-nya. Nah, itu ada tekniknya ya. Nah, di belakang itu sebenarnya ada komputasi yang luar biasa. Karena ChatGPT 4o misalnya ya, itu parameter atau kalau kita sebut variabel lah ya, itu parameternya itu sekali running 1,7 triliun parameternya. ChatGPT yang paling awal yang generasi 3.5 itu 175 miliar parameter. Sehingga dia menggunakan komputer yang sangat besar. Tapi sekarang sudah mulai ada yang cukup cerdas dan jadi lebih kecil seperti DeepSeek atau misalnya Qwen. Itu parameternya 70 miliar atau 30 miliar tapi kemampuannya bisa setara yang 1 triliun parameter ya. Nah, ini supaya mudah ingat kekuatan AI itu adalah seakan kita bisa mengcloning orang bahkan diri kita sendiri. Jadi seseorang yang kerjanya itu tadinya sehari itu satu, dia bisa jadi sehari itu menghasilkan tiga. Atau dia untuk mengerjakan satu itu yang tadinya 1 hari, sekarang cukup pagi hari gitu. Jadi siangnya bisa pulang. Nah itu seakan kalau di Naruto itu dia bisa menduplikasi dirinya. Nah yang kedua adalah kekuatan AI itu dia bisa mereplika. Mereplika ya. Jadi eh, nanti saya contohkan bagaimana kita bisa menggunakan cara untuk mereplika menggunakan AI. Nah contohnya ini adalah practical AI thinking. Misalnya ini adalah AI thinking itu kita bagi menjadi sequence-nya ya. Pertama kita harus tahu tujuan AI itu apa. Kita ingin better result atau faster atau cheaper. Kemudian di breakdown bisnis prosesnya, kemudian kita pilih fungsi apa yang akan kita implementasikan, lalu dipilih tools AI-nya, di testing dan kembali ada iterasi sampai akhirnya implementasi. Nah, contoh ini adalah contoh ya bagaimana kita ingin misalnya ini kita punya warung kopi gitu dan kemudian kita tanya. Nah, ini ada teknik bertanyanya juga kita harus tahu ya. Misalnya mana tadi ya. Nah, di sini misalnya kita mau menggunakan ya ini yang mana? Oke ya, maaf. Oke. Ini saya tadi ya waktu saya sempit ini jadi terganggu. Gambarnya di mana tadi ya? Ya, kita akan menggunakan contoh penggunaan AI ya, misalnya ya. Eh, Misalnya ChatGPT ya.
Nah, jadi misalnya pertama kita harus tahu cara dia bekerja. Dia bekerja itu harus dikasih konteks karena dia ada namanya itu vector database. Kemudian kita baru kasih konten lalu kita kasih tanya. Misalnya kamu adalah ahli jualan kopi, misalnya gitu. Saya punya warung di kampus, tapi masih sepi. Nah, ini jadi yang pertama adalah konteks. Kita memberitahu dia adalah ahli jualan kopi. Kemudian kita ngasih konten, saya punya warung tapi masih sepi. Lalu kita ngasih tugasnya. Apa saran untuk meningkatkan penjualan? Nah, kadang kita bisa tambahkan ya, kalau dia minta info kamu, boleh tanya jika perlu. Gitu ya. Nah, ini adalah menempatkan AI sebagai fungsi konsultasi ya. Psikolog, Bapak Ibu pasti sudah tahu seperti ini. Tapi yang sebenarnya ingin saya sampaikan adalah kalau kita mengetahui cara AI itu dibikin, kita bisa memanfaatnya lebih dari sekedar ini ya. Jadi misalnya dia kan menjawabnya pertanyaannya di mana begitu kan ya. Oh, kita bilang di kampus biasa eh, baru buka, belum tahu menu yang paling disukai. Misalnya ya. Jadi kita memasukkan konten yang baru dia akan jawab ya. Strategi meningkatkan promosi, diskon gratis dan segala macam. Oke ya. Jadi ini seperti masih masih sederhana. Nah, sekarang kita bisa mengkloning cara pikir orang yang menurut kita itu berhasil ya di bisnis ini ya misalnya ya. Bahkan kalau orang itu sebenarnya berhasil di bisnis yang lain ya. Jadi misalnya ya, nah, kalau kamu Mark Zuckerberg misalnya ya, Mark Zuckerberg, apa idemu untuk warung kopi ini? Misalnya, jadi dia akan mencari siapa Mark Zuckerberg dan kemudian menggunakan cara pikirnya untuk di-cloning. Jadi misalnya gunakan warung sebagai social hub. Nah, ini kan menarik ya. Nah, kemudian menemukan menu terbaik eh, menggunakan QR code voting. Ya, ini kan ide-ide yang menarik ya. Kemudian gamifikasi. Misal sekarang andai kamu adalah Steve Jobs, apa idemu untuk warung kopi ya? Nah, ini kan eh, mempercepat kita ya untuk mencari apa itu strategi yang bisa membuat warung kita itu sukses ya. Jadi dia akan mengambil cara pikir Steve Jobs misalnya less is more, menu minimalis, kemudian experience bukan sekedar kopi tapi gaya hidup begitu kan ya. Jadi kalau kita mengetahui bagaimana AI bekerja, kita bisa memaksimalkan potensi dia. Ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk pengantarnya. Saya kembalikan ke Bu Ika. Silakan Bu Ika. Baik Pak Hairul, terima kasih sekali untuk paparan materinya, sangat membantu dan juga berharap bisa memberikan insight yang baru untuk teman-teman di sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya pada Pak Hairul terkait implementasi AI dan juga tema yang bersangkutan, silakan untuk mengacungkan tangan, lalu menyebutkan nama, asal, dan divisinya. Oke, untuk sesi tanya jawab, silakan dibuka. Apakah ada yang berminat untuk tanya jawab? Ya, kira-kira dari presentasi tadi bagian mana yang eh, menarik ya? Eh, Mas Jafat ini bisa cerita sedikit menurut Mas Jafat bagian mana tadi yang menarik? Tujuan Pak Heru, ya itu Pak, triliunan parameter yang dikelola di komputer yang luar biasa besar eh, menjadi ratusan 100 miliar tadi ya di Ya, DeepSeek dan performanya mirip.
Berarti mungkin komputer yang dibutuhkan bisa jadi lebih kecil ya, Pak Hairul ya. Terima kasih. Ya, betul. Ya. Jadi kalau kita bayangkan AI itu mahal, iya 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang saya sendiri juga pakai komputer dengan GPU biasa lah ya, yang harganya paling 50 juta begitu. Itu kita sudah bisa running yang model sampai 32 billion ya. Nah, akhir-akhir ini ada yang menarik. Jadi Qwen dari Alibaba itu mengeluarkan model reasoning yang cuman 32 miliar, tapi kemampuannya setara dengan DeepSeek yang 600 miliar. Sementara yang DeepSeek 600 miliar itu kemampuannya setara dengan OpenAI yang sekian triliun parameter. Jadi sekarang itu sudah muncul model-model yang semakin cerdas dengan memori yang kecil. Memang tujuannya nanti semua benda itu yang kecil-kecil itu juga jadi cerdas nanti. Jadi kita bisa membangun AI kita sendiri dengan biaya yang cukup wajar dan biasanya ada masalah privacy data karena dia di develop di sendiri jadi aman ya. Nah, kita bisa membuat itu misalnya ChatGPT versi kita sendiri yang dilatih dengan data kita sendiri dan itu bisa menggunakan server yang tidak perlu menggunakan server. Ya, saya sudah mencoba dan hasilnya cukup oke ya. Apalagi kalau misalnya hanya untuk merangkum, kemudian membuat laporan otomatis itu ya. Untuk menghitung sederhana sudah oke, sudah sangat bagus ya. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hairul untuk jawabannya. Apakah sudah cukup Mas Jafar untuk jawabannya? Ya, sangat jelas. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin juga bisa cerita terkait kondisi perusahaannya dan AI? Kita di sini diskusi santai saja. Nah, ini saya memberi bayangan ya. Jadi banyak perusahaan itu karena menganggap bahwa pertama AI mahal dan kemudian karena ini masih terlalu canggih sehingga tidak mulai mengadopsi. Padahal justru perusahaan-perusahaan besar yang leading itu selalu ada tim yang memang semua teknologi baru yang fundamental itu segera di-exercise. Jadi bahkan Netflix lah 20 tahun yang lalu sudah exercise bagaimana caranya bisa menggunakan machine learning itu untuk hanya provide pilihan film gitu kan ya. Seperti sederhana tapi itu powerful. Nah, pengalaman implementasi ini yang sebenarnya mahal ya. Jadi kalau di dalam AI thinking tadi, kalau kita yang merujuk dosen Stanford, ya Anda harus mulai sekarang. Kalau enggak ya orang lain tuh pakai gitu ya. Jadi silakan Anda nggak pakai, tapi perusahaan lain pakai dan pasti Anda akan kalah dalam kompetisi. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Hairul untuk masukannya. Dari Pak Ari Nugroho, apakah ingin bertanya? Halo Pak Ari, apa dengar suara saya? Ya. Oke. Saya bisa tambahkan juga ya bahwa AI itu atau semua teknologi baru itu tidak akan mereplace kita. Karena di dalam ekosistem digital maupun ekosistem AI nanti, semua tetap mempunyai peran masing-masing. Jadi guru yang pintar menggunakan AI tidak akan mereplace akuntan yang menggunakan AI gitu ya. Jadi kita sebenarnya berinvestasi ulang perusahaan kita maupun diri kita sendiri dengan teknologi baru ini menjadi kita yang lebih sesuai dengan kondisi zamannya. Jadi ibaratnya anak sekarang nggak bisa komputer udah lewat lah ya. Nah nanti seseorang yang nggak bisa pakai AI itu udah pasti lewat. Perusahaan yang nggak pakai AI itu juga lewat itu ya. Itu natural. Jadi seperti gelombang pasang ya gelombangnya ke sana gitu. Kalau nggak ikut ya, ya Anda nanti ditinggal. Sama seperti perbankan yang nggak ngasih mobile banking, nggak ada ini walaupun mungkin orang juga menggunakannya sekali ya, tapi begitu nggak ada internet banking atau mobile bankingnya ya sudah ditinggalkan saja. Ini ada pertanyaan dari Pak Andong berkaitan dengan kerahasiaan data.
bagaimana digunakan oleh kompetitor global atau dijual datanya. Ya, jadi kalau kita develop sendiri internal ya datanya nggak keluar, ya nggak keluar. Dan kadang-kadang kita ini ya, yang dimodelkan secara global itu tidak data spesifik tapi agregat dari pengetahuan umum. Jadi kalau kita tanya ChatGPT ya dia pasti pengetahuannya itu adalah umum ya. Karena itu hanya satu dari triliunan data yang dipakai untuk pemodelan. Nah, kalau kita tanya detail misalnya berapa sih angkanya milik misalnya apa itu bank ini, bank itu ya nggak akan keluar. Karena itu tidak seperti itu model AI itu dibikin gitu. Jadi menurut saya ketakutannya memang karena salah persepsi ya bahwa data kita akan dipakai kemudian sangat spesifik data kita itu akan seperti itu. Oh, tidak seperti itu. Bahkan untuk membuat AI yang bisa datanya itu spesifik, itu kita harus bikin sendiri yang disebut dengan Retrieval Augmented Generative ya, itu jadi RAG. Itu harus bikin sendiri itu. Kalau OpenAI ngasih data nggak bisa. Ya. Jadi ada mispersepsi. Ya. Ya ibaratnya kalau nama saya atau data saya dipakai untuk model AI, ya dia hilang ditelan oleh triliunan data yang lain. Yang akan diambil itu adalah keumumannya. Jadi misalnya kalau AI itu caranya begini nih, dia memprediksi kata berikutnya. Jadi misalnya saya menyebutkan saya begitu, dia akan memprediksi akan atau apa begitu ya. Adalah gitu. Oh mungkin akan, saya akan. Akannya apa? Makan, pergi gitu. Itu diprediksi. Jadi tidak spesifik kecuali disebutkan Hairul pada tanggal sekian. Nah, mungkin dia akan nyari gitu ya, tapi itu jarang terjadi. Sehingga kalau saran saya adalah untuk yang sifatnya general, kita pakai API dari OpenAI segala macam itu aman saja. Kalau yang spesifik kita bisa bikin sendiri. Ya, jadi sistemnya internal, jadi database-nya internal yang diakses ketika dia ada permintaan khusus. Jadi misalnya data penjualan bulan ini gitu ya, maka dia tidak akan nyari ke internet. Dia akan nyari ke sistem AI internal gitu. Sehingga ya datanya nggak akan bocor. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Hairul untuk jawabannya. Terima kasih juga Pak Andung untuk pertanyaannya. Yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lain? Di sini ada Pak Rian yang open mic. Apakah Pak Rian mau bertanya? Halo Pak Rian. Oke, mungkin Pak Rian butuh waktu untuk connect dengan kita. Ya, halo. Oke, di sini kita masih ada waktu sekitar 8 menit lagi untuk tanya jawab. Mungkin dari teman-teman. Atau mungkin dari Pak Hairul, di sini banyak teman-teman yang dari Ya, ini perbankan Pak. Apakah mungkin ada saran Pak untuk implementasi AI di perbankan? ya. Ini mungkin hanya kesimpulan saja ya. Jadi sebenarnya kita pakai AI atau tidak, generasi berikutnya yang disebut dengan generasi alpha atau bahkan generasi Z ya, itu nanti akan hidup itu lahir itu sudah ada AI. Jadi mereka kalau kalau generasi milenial disebut digital native, mereka itu generasi AI native. Nah, bisnis kita harus menyesuaikan karena marketnya adalah mereka di masa depan. Jadi kalau kita tidak menyesuaikan ya kita akan tiba-tiba menjadi dinosaurus lah di 10 tahun mendatang ya. Jadi mau tidak mau perusahaan itu suka tidak suka sekarang harus berinvestasi di AI. Itu penutup dari saya. Oke, terima kasih Pak Hairul. Mungkin untuk teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan lain yang belum bisa disampaikan di sini, bisa hubungi kami di email dan juga di WA. Kami sangat terbuka untuk diskusi selanjutnya. Mungkin karena tidak ada lagi yang mau bertanya, kita cukupkan saja untuk webinar kita sampai sini. Nanti terkait record materinya akan kami kirimkan via email ke email rekan masing-masing. Oke, sekian dari kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk Pak Hairul dan teman-teman semuanya. Oke, Kak, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.